Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengisi e-rapot untuk guru mapel khususnya di SMP. Bagi rekan-rekan sekalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Oke, yang langkah pertama adalah login ke e-rapotnya. Jadi ada 3 cara login e-rapot tergantung dari admin dari e-rapot masing-masing. Yang pertama adalah menggunakan IP WiFi, yang kedua menggunakan kabelan, yang ketiga adalah online, secara online. Bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Pada kesempatan ini sekolah kami menggunakan LAN ya, kabelan. Jadi langkahnya adalah silahkan ketikkan IP LAN yang sudah diberikan oleh admin masing-masing. Oke, nah masuk ke halaman ini. Menu untuk login dari e-rapot, masukkan nama pengguna kalian dan juga passwordnya, pilih kurikulumnya, pilih level penggunanya. Nah, username dan passwordnya bisa diminta oleh admin masing-masing. Kemudian semesternya genap, 2020-2021 genap, pilih masuk. Nah, tampilan pertamanya adalah seperti ini. Yang pertama ada dashboard nih. Nah, ini ada dashboard adalah gambaran umum tentang mapel yang kita ajarkan. Ada 4 kelas. Mapelnya ada 1, ada 16 orang yang kita ajarkan dan ekskulnya nggak ada. Nah ini. Oke ya, jadi itu. Langkah kedua, lihat ini adalah menu ubah password, boleh diganti password kalian atau tidak. Yang selanjutnya adalah mapping KD, data kompetensi dasar. Ini mapping KD. Jadi mapping KD adalah kita memetakan KD yang kita ajarkan. Jadi kita fokuskan pada kelas yang kita ajar dan semester yang kita ajar. Ada 3 menu di sini, ada kurikulum nasional, Balitbang, Mandiri. Jadi sebenarnya intinya sama semua. Penyederhanaan Balitbang ini adalah penyederhanaan karena kondisi darurat. Ini kita sendiri yang menyederhanakan. Ini adalah secara nasional yang biasa. Oke, kalau saya pakai yang biasa, kemudian pilih mapelnya. Ini adalah KD-KD yang sesuai atau tidak dengan kita. Kita hanya fokus ke kelas yang kita ajar dan semester. Jadi dilihat ini kelasnya, ini semesternya. Kita lihat. Ini kelas 7 semua. Nah, ini kelas 9 semester 1. Ya urut ya. Nah, ini yang terakhir kelas 9 semester 2. Kelas 9 semester 2. Kita lihat di kelas 9 semester 2 ini KD-nya ada pengetahuan dan keterampilan. Ini sepasang ya. Pengetahuannya 3.12, keterampilannya 4.12. Mungkin guru-guru sudah tahu. Dilihat kita ngajar di kelas 9 semester 2 ini, saya kelas 9 semester 2, bener nggak KD-nya ini? Ya, ada 2 KD ini, sepasang KD pengetahuan, sepasang pengetahuan dan keterampilan, sepasang pengetahuan dan keterampilan. Kalau dirasa sudah benar ya sudah, kita tidak usah mapping lagi. Tapi jika ada yang kurang, tidak pas, kita harus edit ya, edit. Klik edit. Nah, ini biasanya di paling bawah nih kelas 9. Nah, ini ada 3.12 kelas 9 semester 2. Misalnya ini saya ngajarnya di semester 1 kemarin, maka ini tinggal diklik semesternya semester 1. Kalau semester 1. Oh, ini ternyata saya ajarin di kelas 8 misalnya. Ini tinggal ganti dengan kelas 8. Oke, gitu ya. Oh, ini tidak ada di kelas 7, 8, 9, maka boleh dibuat tidak aktif gitu. Jadi tergantung masing-masing guru, dan ini adalah ringkasan KD-nya yang akan dimunculkan dalam printout e-rapot. Ya, ini ringkasannya boleh diedit sedikit jika kurang pas. Ya, biasanya sudah pas. Kalau sudah diedit semuanya dan dirasa pas, klik simpan di bawah. Jangan lupa klik simpan di bawah. Oke, lanjut ke rencana penilaian. Nah, ini juga penting. Rencana penilaian, apa itu rencana penilaian? Ada 5 penilaian yang akan kita rencanakan dinilai nanti. Ya, jadi ini rencana penilaian, ini inputnya. Kita rencanakan dulu dalam menilai. Ada pengetahuan, keterampilan, sosial, spiritual, PTS, PAS. Sekarang yang pengetahuan, kita coba yang pengetahuan. Misalnya kelas yang kita ajar kelas 9A. Mapelnya matematika. Nah, ini jumlah penilaiannya berapa? Ini dalam 1 KD ya, dalam 1 KD. KD 3.12 saya tadi, 1 KD itu menilainya berapa kali? Biasanya 2 ya. Ini yang biasanya 2 adalah tes tertulis, dan yang kedua adalah penugasan. Biasanya gitu kan, nilai harian itu kita dapat dari ulangan harian, tes tertulis, dan penugasan. Nah, tapi kalau pengen simple, sekolah kami menggunakan Excel duluan. Excel sederhana dulu, di mana di situ ada nilai. Sama ya, nilai pengetahuan,
Ada 2 KD, ini tadi 2 KD. Itu terdiri dari 1 KD itu nilai harian, tes tertulis, dan tugas. Bobotnya adalah ini 2, ini 1. Penilaian hariannya ulangan harian 1, tugasnya 1, bobotnya 1, dan jadi penilaian harian. Ini juga sama. Dan ini PTS pasnya. Jadi enaknya adalah nanti kita sudah tahu nilai hasil anak akhir itu berapa, ini udah kelihatan. Kalau kita tidak menggunakan Excel bisa, cuman kita akan kesusahan melihat nilai akhir anak itu harus input, lihat ke akhir, input, lihat ke akhir. Kalau nggak pas, kita balik lagi. Tapi kalau di sini kan cepet. Tapi tergantung sekolah masing-masing gitu ya. Jadi kami menggunakan 1 KD cukup 1 penilaian karena sudah kami nilai di Excel ininya. Ini bobotnya 2, ini 1. Kalau mau 2 boleh, ini tes tertulis dan penugasannya masing-masing. Nanti masukkan aja nilai yang ini. Nah, ini penugasan, ini tugasnya. Kami mau simpel saja gitu. Oke ya. Jadi kami pilih 1 tadi karena sudah direkap di Excel. Kelompok penilaian adalah tes tertulis, bobotnya 1. Nama penilaiannya boleh kalian ganti. Misalnya namanya tadi yang pertama statistik. Nah, boleh gitu. Oke. Kompetensi yang kita nilai dua-duanya harus dicentang. Kemudian simpan. Oke. Lanjut. Karena pengetahuan sudah, itu baru kelas 9A. Gimana kelas 9D? Sama caranya seperti itu, atau bisa dengan copy. Kita males ngetik-ngetik lagi seperti tadi, copy aja. Copy rencana penilaian dari kelas 9A di copy ke kelas 9B misal. Copy kan aja, copy. Otomatis kita nggak perlu input manual lagi satu-satu. Jadi artinya kelas 9A dan 9B sama. Dan 9C, 9D seperti itu. Lanjut ke nilai keterampilan. Nilai keterampilan sama, pilih kelasnya. Nah, jumlah penilaiannya berapa? Misalnya ada 2 misalnya. 1 KD 2 penilaian. Bisa praktek yang pertama, yang kedua bisa juga proyek. Ya, jadi bisa 3 bahkan, ada produk. Jadi tergantung sekolah masing-masing. Kami juga membuat Excel sederhananya seperti ini. Nah, ada 2. Ada praktek, ada 4 kami olah. Produk, proyek, portofolio, dan ini rata-ratanya. Nanti akan diambil rata-ratanya, maka pakai Excel sederhana seperti ini nanti diambil rata-ratanya. Jadi intinya nilainya ini terserah apa. Ya, boleh praktek, boleh produk, boleh proyek. Nanti yang diambil juga nilai akhirnya ini saja gitu. Jadi saya ambil simple karena saya menilai 1 kali 2 kriteria praktek sama produk. Tapi di sini saya tulis 1 karena di sini saya akan ambil nilainya saja. Maka di sini pilih 1. Walaupun yang sebenarnya saya nilai 2 gitu. Jadi sebenarnya terserah, praktik boleh. Kemudian ini kita centang semua. Oke, kalau sudah juga klik simpan. Oke. Lanjut, boleh di copy dari 9A tadi ya, di copy dari 9A ke kelas 9B, mata pelajaran matematika kelas 9B dan seterusnya. Oke. Lanjut lagi ke spiritual sosial. Ini sikap. Ini tadi angka ya, nilai dengan angka, ini spiritual dan sosial. Boleh kita buat 9A matematika. Nah, ini. Ada banyak ya. Penilaian untuk sikap spiritualnya ada banyak. Ini didapat dari mana? Di admin dari Eraport ya, bisa ditulis. Tapi kita nggak pilih semuanya juga nggak masalah. Tergantung kesepakatan sekolah ya. Sekolah misalnya menyepakati 6 kriteria ini. Kita checklist 6 ini aja, semuanya harus sama. Nggak boleh satu guru 6, yang satunya 5 gitu. Kita harus disepakati oleh guru. Bahkan sudah dibukukan dalam buku 1 KTSP. Oke, kalau sudah simpan. Oke, lanjut. Boleh di copy lagi tadi, copy dari 9A biar sama ke kelas 9B, copy. Oke, dan seterusnya. Oke, spiritual sudah, sosial. Sosial hampir sama dengan spiritual. Spiritual, nah ini sudah ada 6. Tergantung kesepakatan. Berapa sikap apa aja yang dinilai sikap sosial? Misalnya kesepakatan semua guru harus 6 ini, kita buat 6. Mau 4, mau 3. Tergantung kesepakatan dengan kepala sekolah dan guru-guru lain. Oke, kalau sudah simpan. Lanjut. Boleh di copy tadi seperti kelas tadi. Kelas yang sikap spiritual, keterampilan pengetahuan. Oke, yang terakhir adalah PTS dan PAS. PTS dan PAS juga hampir sama dengan pengetahuan. Ini kelasnya, pilih matematika umumnya. Nah, ini bobot penilaian hariannya. Penilaian harian itu bobotnya berapa? Kalau seperti saya ini tadi, 2 KD
Nah, 2 KD nanti yang diambil ini. Ini diambil rata-ratanya. Di antara dua ini nanti diambil rata-ratanya tiap KD. Rata-ratanya adalah ini. Ini bobotnya 2, ini bobotnya 1, ini bobotnya 1, jadi nilai akhir. Nah, jadi kita udah ketahuan nilainya. Gitu. Sama dengan yang ini 2, 1, 1 ini udah standar ya nilai hariannya. Nilai harian itu terdiri dari tugas dan ulangan harian. Itu penilaian harian. 2, ini 1, 1. Kalau sudah, simpan. Dan jangan lupa, jangan hanya satu kelas. Kelas lain juga harus di-copy boleh. Kelas 9A ke kelas 9B misal, kopikan. Jadi tidak hanya satu kelas yang kita rencanakan, semua kelas yang kita ajarkan. Oke, lanjut. Perencanaan penilaian sudah. Ke input data dan nilai. Ya, input nilai ya, input nilai. Jadi intinya 3 menu ini adalah menginput nilai. Nilai spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, dan juga PAS yang ini tadi. PAS PTS ada 4. Boleh pilih salah satu, tidak harus tiga-tiganya. Input data dan nilai ini adalah menginput secara manual. Ya, nah ini input nilai. Kita klik lagi ya, input nilai. Ini adalah input secara manual. Ini yang pengetahuan. Nah, input secara manual karena kita tadi sudah hanya satu, maka cuma satu yang muncul setiap KD. Ya, yang kita inputkan yang mana? Yang ini tadi kalau kami. Nah, yang ini 85, yang nilai harian. Oke, sama. Pengetahuan, remedi enggak ya? Remedi anggap aja enggak ada. Kemudian keterampilan juga sama. Yang dipilih, kita input kelasnya. Nih, kelas 9A. Input satu-satu tadi. Spiritual, sosial juga sama. Tapi, kalau ingin simple, nanti kalau sudah nginput, diinput semuanya, nanti klik simpan. Gitu ya. Kalau pengen simple, kami menggunakan yang ini, input nilai ini tidak semua kami gunakan. Kami hanya, ini tidak ada ya. Kita hanya menginputkan secara manual, ini spiritual dan sosial. Yang lainnya kami import. Gimana cara mengimport nilai? Maka download dulu formatnya. Pilih kelas, download format, misalnya mapelnya matematika. Nah, ini kelas 9A, kita download formatnya. Ya, kalau tidak mau input secara manual, kita download formatnya, nanti kita isi gitu. Misalnya ini, yang kami gunakan hanya pengetahuan, keterampilan, spiritual dan sosial sebenarnya juga bisa, PTS dan PAS, hanya 3 ini. Kita lihat di mana sudah kita download. Nah, ini kita buat folder baru, boleh kita buat folder biar tidak filenya tidak tidak berantakan. Kita buat folder di sini di dokumen 9A namanya. Kita buat tadi di download ya. Ada 3 ini yang kita download, kita cut, taruh di dokumen, kemudian di 9A kita pastekan. Jadi ada 3. Ada nilai pengetahuan, PTS PAS, keterampilan. Namanya boleh diubah, tapi jangan sampai kita salah gitu. Misalnya yang pertama pengetahuan. Ini yang kedua keterampilan. Nah, langkah pertama adalah kita buka filenya. Nah, ini sudah ada, kita tinggal isikan nilainya ini nanti dan nanti akan kita import. Ya. Kita isikan si Adela berapa, Adinda berapa ini. Sama input manual ya intinya, tapi kan kita sudah punya data Excel-nya di sini tadi. Nah, ini tinggal kita copy nilai per KD-nya ini nilai akhir per KD. Kita copy, taruhkan di sini. Nah, paste spesial. Oke, ada komanya biarin. Sudah habis, lanjut ke KD yang satunya lagi, pengetahuan 3.5 di sini berarti. Ya, ini kita copy. KD yang kedua, paste spesialkan di sini. Di bawahnya, ini KD yang kedua. Oke, sudah terisi semua? Nah, sudah. Kalau sudah, kita Ctrl S, simpan, kita close. Berarti yang pengetahuan sudah. Yang keterampilan kita buka. Ini formatnya, jangan diotak-atik ya, formatnya tinggal isi aja nilainya. Ini adalah yang 4.12 di sini berarti jangan sampai tertukar. Nilai akhirnya ya, maaf. Nilai akhir. Kita paste spesial di sini. Oke. KD yang satu lagi.
per masing-masing KD. Paste spesial. Oke, selesai. Sudah, kita simpan. Close. Oke, lanjut. Apa lagi? PTS pas. Nah, PTS pas. PTS-nya berapa, pasnya berapa. Nah, kita juga bisa copy dari sini. Pengetahuan. PTS pas. Nah, ini. Kita copy. Langsung dia berdekatan. Masalahnya tinggal copy dua-duanya. PTS pasnya di sini. Nah, paste spesial. Oke, sudah. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah nama anaknya, nama siswanya ini harus sama urutannya dengan yang Excel yang kita buat tadi. Nah, kalau tempat kami sudah diurutkan oleh adminnya ya, sudah diurutkan, dibuatkan Excelnya dan sudah diurutkan, maka tidak perlu mengurutkan lagi. Oke, kalau sudah kita save. Kita close. Kita buka lagi Eraport-nya, kita download tadi sudah, sekarang import. Import pengetahuan, choose file. Kita nggak perlu lagi milih kelas karena dia otomatis di atasnya tadi identitas sudah ada kelas. Di mana tadi volumenya? Di dokumen 9A ya. Ini adalah nilai pengetahuan. Maka pengetahuan, import, upload. Nah, kan langsung muncul dia. Kita nggak perlu lagi nginput manual satu-satu. Kalau sudah, simpan data nilai. Boleh di bawah, boleh di atas. Ada tulisannya tadi. Oke, sudah. Pengetahuan sudah. Sekarang keterampilan. Choose file. Pilih FKD cut. Nah, keterampilan ini. Upload nilai. Cek. Oke, sudah. Simpannya ada menu di atas di bawah. Simpan. Oke. Nah, terakhir PTS pas. Choose file. Kita sudah input ini tadi yang 9A tadi. Oke. Upload file. Simpan. Oke, sudah ya. Nah, jadi 3 nilai sudah kita input. Yang belum apa? Spiritual dan sosial. Spiritual dan sosial ini bisa kita impor juga, bisa juga tidak. Tapi kalau saya senang yang input secara manual ini. Input secara manual. Boleh pakai import juga boleh. Import. Jadi download formatnya kita download dulu. Formatnya belum kita download tadi. Tapi kalau pengen secara manual, sebenarnya kalau spiritual dan sosial saya lebih senang yang manual. Spiritual. Nah, kelas 9A. Ya. Nah, spiritual itu semuanya udah ada nilainya. Semua anak, semua siswa dianggap baik. Ini kelas 9A, spiritualnya sudah dianggap baik. Jadi tugas kita hanya mencari anak yang di atas dan di bawah, yang sangat baik dan kurang baik. Ya. Biasanya kan yang baik banyak, yang enggak, yang sangat baik itu paling cuma berapa orang. Yang kita misalnya hanya berapa yang berdoanya bagus, sangat baik ini. Ini sangat baik. Oh, ininya baik. Baik hanya berapa orang. Ada anak yang nggak baik misalnya. Ini tidak baik. Cukup gitu. Ini cukup. Ini cukup gitu. Ya, tadi kita tinggal mengubah saja yang tidak baik dan yang sangat baik. Kurang baik dan ditinggal simpan. Ini yang spiritual. Oke, yang sosial juga sama. Mana anak yang baik, mana anak yang kurang baik atau cukup baik. Jujurnya misalnya Adel ini sangat baik, disiplinnya juga sangat baik, tapi orangnya nggak santun. Nah, cukup santunnya, bisa juga gitu. Jadi kita satu-satu. Jadi kita kan sudah punya jurnal ya, data siapa anak yang baik dan sangat baik dan kurang baik gitu. Kalau udah saya simpan. Oke, sudah semua kita input. Jadi inputnya ada 5 nilai tadi, yang 2 ini input secara manual, yang pengetahuan, keterampilan, dan PTS pas ini adalah secara import tadi. Nah, remedi nggak usah. Oke, selanjutnya adalah proses deskripsi. Kita buka kelas 9A, matematika. Nah, ini proses deskripsinya sudah berhasil ya. Ini ada jarak sedikit seperti alenia, kita hapus biar nanti di rapotnya juga tidak terlalu menjorok semuanya sebelum kita simpan. Biasanya ini adalah masalah biasanya ketika deskripsinya tidak lengkap, nama deskripsinya nggak ada,
itu biasanya di KKM adminnya belum dimasukkan. Nah, kalau sudah, kita sampai ke bawah, klik simpan. Oke. Terakhir, kita lihat nilai pengetahuan dulu. Nah, sudah ada nilainya, nilai keterampilan. Juga sudah muncul nilai keterampilannya. Ada anak yang nilainya merah, kita biarkan saja. Kemudian lihat nilai akhir. Nah, ini sudah muncul juga semuanya. Nah, kalau sudah berhasil berarti tinggal kirim nilai akhir. Ini adalah kita mengirimkan kepada admin ataupun kepada wali kelas. Kirim nilai akhir, kita sudah ada di pilih mapelnya. Oke, semuanya tidak ada yang kosong, tidak ada yang bermasalah. Kalau sudah kita kirim. Nah, kalau sudah dikirim berarti sudah masuk ke dalam wali kelas. Oke. Nah, berarti proses penginputan nilai sudah selesai. Kita lihat ke dashboard. Nah, ini kalau sudah berhasil, ini sudah warnanya hijau semua gitu. Oke, mungkin situ yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dicoba nanti di kelas-kelas selanjutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.